Kemudian yang ketiga, sebab tayamum. Katik banyu sudah kita jelaskan. Yang kedua, sakit pun juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga tadi apa? Al-hayawan muhtar. Ada banyu tapi dibutuhkan air tadi untuk sesuatu yang muhtar, hewan muhtaram. Nah, di sini disebutkan dulu oleh kitab hayawan ghairu muhtaram. Siapa be? Apa be yang termasuk hayawan ghairu muhtaram? Jadi sudah kita sebutkan dari hayawan muhtaram itu makhluk yang bernyawa, baik itu manusia maupun binatang, dan harus dimuliakan, harus dihormati. Tapi ghairu muhtaram sebaliknya, manusia makhluk yang bernyawa diberikan oleh Allah nyawa, baik manusia maupun binatang, tapi tidak perlu kita hormati. Ta'ala biarlah sana. Di sini disebutkan ghairu muhtaram, berarti selain daripada yang tidak perlu kita hormati, maka itu termasuk muhtaram. Ghairu muhtaram di sini ada 6. Alladzi yajuzu qatlahu, yang boleh dibunuh, yang boleh disikat. Di sini. Baik itu manusia, yang boleh dibunuh. Siapa baik yang termasuk ghairu muhtaram yang tidak perlu kita hormati tadi? Di sini disebutkan yang pertama, tarikus shalah, wong yang meninggalkan salat. Nah, kamu. Alladzi yajuzu qatlahu, boleh dibunuh. Idza tarakaha juhudan au kaslan, apabila dia memang sengaja meninggalkannya atau dia meninggalkan salat tadi kalau malas. Nah, termasuk ghairu muhtaram. Siapa wong yang meninggalkan salat berarti dia masuk ghairu muhtaram. Jadi kalau ada orang nak solat sehingga kalau dihina, gila dia. Kenapa? Ilmu fikih sudah kita tahu. Wong yang tak solat tak perlu dihormati. Wong yang tak solat tak perlu disanjung. Kenapa? Ilmu sudah membahasnya. Karena kenapa wong yang tak solat termasuk dia ghairu muhtaram yang tak perlu untuk kita hormati. Kacau itu jadi segala lambat-lambat solat. Ada apa lagi masih nak tinggalkan solat, taubatlah, jangan sampai kita termasuk yang boleh dibunuh. Berarti bukan suatu hal yang sepele. Sah dosanya meninggalkan solat. Dari mana siapa mengatakan ilmu? Ilmu dari hadis dan Al-Qur'an. Bukan macam percaya di mana? Nomor 1, tarikus shalah. Kalau tidak percaya, jadi jangannya memang sholat. Ya Allah. Atik kebaikan hidup kita tak sholat. Jangan kan dah sholat, ngelamat ke sholat lagi dekat kebaikan, apalagi tinggal ke sholat. Alhamdulillah. Paling besar suaranya itu yang paling sering jangan. Itu yang pertama. Baik dia meninggalkan tadi memang sengaja dia meninggalkan, atau dia meninggalkan tadi kalau malas. Ya juzu qatlah, boleh dibunuh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allah maj'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami Allah yang termasuk mendirikan salat. Amin ya rabbal. Yang banyak baca doa itu ketika kamu nak salat sebelum takbir. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa minta, ya Allah jadikanlah diriku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Yang banyak doa itu. Yang kedua, ghairu muhtaram. Siapa mereka? Az-zaniyal muhsan alladhi wati'a fi nikahin sahih summa zina. Siapa yang termasuk hewan ghairu muhtaram di sini disebutkan az-zaniyal muhsan. Wong sudah berbini tapi masih berzina. Ya. Wong sudah berbini tapi masih berjajan. Itu termasuk yang disebut dalam bahasa Arab namanya zani muhsan. Hukumnya rajam. Hukumnya dirajam. Hukum mati. Hukum ke dalam tanah, sisakan kepala babit sampai mati.
Ya dah. Jadi termasuk ghairu muhtaram itu. Artinya apa? Ya dah, kalau seandainya kita ada banyu, ada banyu, sedikit, ada orang yang tidak sholat minta banyu, tunjuk orang tidak sholat tunjuk. Gunakan banyu itu untuk kita berwudu. Termasuk lagi orang yang zani muhsan, kita tahu dia nilai berbini tapi hobi jajan, dia kehausan atau dia nak ambil wudu, banyu kita ada sedikit, kita nak ambil wudu, dia minta pala ke dia bejo. Kenapa? Ilmu sudah menunjuk tahu, tidak perlu kita hormati siapa tamu yang tinggal kesok. Kedua, zani muhsan, alhamdulillah, nasallallahu wal afiyah. Nasallallahu wal afiyah. Jaga diri kita yang menjadi suami. Tidak mungkinlah menggalak berjajan kecuali sebab musababnya dari mata. Dari mata, dan tidak bisa menjaga pandangan mata dan terus membiarkan matanya melihat yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa orang masih nak berzina padahal sama bah? Apa yang bedanya? Ya, sensasi uji dia. Ya, karena sensasi sebabnya nafsu. Tidak bisa jaga pandangan. Nauzubillah. Zani muhsan termasuk ghairu muhtaram. Ini yang zina jauh lagi kamu zina. Zina itu turun menurun bagi pelaku. Karma, karma. Iya, jadi zina itu berhutang. Orang yang melakukan zina itu berhutang. Dia berzina, anak keturunan dia pasti berzina juga. Bakal dizinahi oleh wong juga. Hati ya. Jauhi zina. Allah katakan la taqrabu zina, diparak ini tidak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat buruk, betul. Paling jahat, paling buruk. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Paling buruk juga gawian. Ya Allah. Orang yang melakukan zina, hati-hati. Zina itu banyak maknanya. Na'udzubillah. Bukan berarti zina itu dukhul. Bukan berarti zina itu masuknya fardi ke masuknya apa? Zakar ke fardi, bukan hanya itu zina maknanya. Makna zina itu banyak. Ada zinatul ain, ada zinatul yad, zinatul itu ada. Jadi termasuk kita mandang yang diharamkan Allah zina mata gitu. Melakukan onani berarti zinatul yad gitu. Berzina dengan tangan gitu. Dosa tak? Kabair. Dosa besar. Dosa besar. Artinya apa? Bukan hanya syariat bukan hanya hukum dalam ilmu agama. Bahkan ilmu kedokteran pun sudah menjelaskan bahwa wong yang suka menonton, melihat sesuatu yang sifatnya pornografi itu akan merusak dia punya otak. Dia akan merusak punya otak. Akan menjadi canggung aku bahasa orang nyebutnya. Dak hobi kami dia hobinya nak dewean. Kalau sudah kebiasaan macam nyingok-nyingoknya tidak benar. Dia kalau kami singkuan dia. Tidak kelemahan kalau ngumpul sama orang dia. Hobinya apa? Menyendiri. Hobinya dewean. Tapi kalau dewean itu tidak mungkin. Nyepi dewean. Alhamdulillah sallallahu alaihi jago gitu. Jauhilah kalau yang sifatnya maksiat yang datangkan nafsu kita ke situ tuh jauhilah kalau. Jauh-jauh. Hari ini banyak kalimat tengok tak baik ni. Tak usah jauh-jauh, tak usah kemarin, tak usah lusa, tak usah 3 hari yang lalu, tak usah minggu yang lalu, tak usah bulan yang lalu, tak usah tahun yang lalu. Tak usah dari semenjak kita tahu akan hal-hal yang tak baik itu. Hari ini baik Allah, banyak kalimat tu ni tengok tak benar ni. Tengok maksiat. Tak baik tidak sengaja, apalagi sengaja dicarinya itu lah diminta sudah tak tahu. Obat istighfar banyak dosa kita hari ini, banyak kesalahan kita hari ini, banyak tak? Tapi Allah sayang, diampuni Allah dosa malam kita.
Kita duduk majelis ilmu. Allah ampuni dosa kita. Amin ya Allah. Setelah kita seharian maksiat, Amin. besok kita gawe lagi. Itulah kita ni manusia tak tahu syukur. Syukur. Tak tahu terima kasih sama Allah. Allah. Allah itu kasih. Allah itu Sayang. Ya, masih untung kita dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis. Mungkin kita capek, lesu, inilah itulah, itulah, tapi Allah mudahkan masih. Kenapa? Allah pengen ampuni kita berarti. Allah pengen tunjuk kita kebaik. Ayo jadilah, jangan ulangi lagi. Besok pagi ngawe lagi, jangan kena besok pagi balik dari majelis morning, ya Allah. Tengok lagi nah. Maksiat lagi, kotor lah. Terus nak cek ini terus sampai hidup kita, nak sampai kapan? Dapat nikmat dihapus dengan maksiat, dapat nikmat dihapus lagi dengan maksiat, dapat nikmat digawe kelah ya ke terus macam itu. Allah cabutnya lah, tanggung lagi nya. Tidak ditunjuk oleh Allah nikmat lagi. Syafi'i mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila kau dalam kenikmatan itu dijaga. Wa innal ma'asi tuzillun ni'am. Karena maksiat itu menghilangkan nikmat yang Allah beri. Jadi setiap kali kita maksiat, nikmat yang Allah itu terkikis. Terkikis. Habis sudah. Wassalam, tambah jauh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya Allah bertaufiq hatta nufik. Jadi yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, azan yang muhsan, orang yang sudah beristri tapi dia berzina, atau dia yang sudah bersuami tapi masih berjajan sama yang lain juga, sama baik itu. Termasuk zani muhsan juga itu. Laki-laki jajan, bini jajan juga. Ada tak sekarang ini? Banyak. Ya tak? Bahkan banyak di HP kah, di TV kah, di berita kah, istri memergoki suami, suami memergoki istri. Ada? Ada. Istri memergoki suami lagi di hotel, pas dibuka lagi dah bagus keadaannya. Terbuka. Begitu pun juga suami mergoki istri lagi. Macam itu juga kejadian banyak. Kenapa sebabnya? Nak tahu Allah. Karena pertama jauh dari ilmu agama, jauh dari syariat Islam. Dan sebabnya juga tidak adanya keterbukaan antara suami istri. Kita punya suami istri, jangan ada yang kita tutup-tutupi. Suami istri jangan ada, bujang ada tapi di sini nih. Ikut 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya bujang loh. Bisa kau nih. Tapi tak apa, belajar anda untuk bujang dah. Dah aku ni, tak ambil kena ni. Kita suami istri, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi tentang masalah duit. Apa adanya? Jujur kita. Justru dengan saling terbuka suami istri, disitulah akan muncul keharmonisan. Maka dengan adanya keterbukaan, tak kati kebohongan di situ, rezeki lebih banyak bakal diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi lah pembahasan yang lain. Intinya, yang intinya jangan ada yang menutupi di dalam rumah tangga. Diajak duduk bareng cerita kelakar ini. Seharian penuh kita capek balik gawe, pas balik ke rumah, muka api main game kita. Bini kita talak. Siapkan setiap hari itu satu waktu untuk kita bercerita sama kita punya bini sama bini, bukan sama cewek. Bercerita sama cewek lolo. Ngeluhkan masalah itu macam ini kepuyan. Kalau sama cewek, sekarang cewek tadi yang bakal memang calon bini kamu. Tapi jangan lama. Sebenarnya tak boleh. Ada tak bolehkan, tapi terserah kamu lah. Tak baca itu syariat. Kawin langsung kawin, datangi. Pada payuk dah sudah. Iya. Allah alam dah. Masing lah penting
Ingat kita baik, datangi, minta. Kalau memang nak minta waktu juga, ya jangan lama. Biasa kan minta waktu dulu kan. Dia pengen lebih dekat lah, inilah, itulah. Ya jatuh gitu. Jatuh. Tapi jangan kalau baca, jangan jalan bareng berdua. Kalaupun nak jalan, suruh dia ajak rewang sikok. Jangan berdua walaupun ini tetap tak boleh sebenarnya. Kalau kita minta maaf baik, tidak ada macam itu. Walaupun kadang masih ada juga yang nakal, tapi itu syariat tetap melarang. Syariat tetap tidak memperbolehkan. Jadi cepat-cepat jangan lama. Yang ketiga, al-kafirul harbi alladzi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. Siapa yang termasuk ghairu muhtaram? Yaitu kafir harbi. Orang kafir yang memerangi Islam, yang dia tidak mendapatkan dhimmah, tidak mendapatkan pengamanan dari orang muslim. Artinya kafir harbi itu kafir yang menyerang Islam, yang memerangi Islam. Dia termasuk kafir harbi. Juga yang keempat, yang termasuk ghairu muhtaram, al-murtad, yang keluar dari Islam. Itu la min dalik umar yang tarid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika humul khasirun. Siapa yang mayurtadid minkum an dinihi, siapa orang yang keluar dari agamanya kemudian dia meninggal, fa huwa kafirun, maka dia dalam keadaan kafir. Wa ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Wong yang muslim murtad, dia habisnya masuk Islam lagi, ngulang baru gitu. Ketika dia murtad, keluar dari Islam, seluruh amal kebaikan dia habis, bersih. Selalu umur dia 40 tahun sudah, 45. Murtad dia, na'udzubillah, keluar dari Islam. Selama dia hidup jadi muslim, agama kebaikan amal soleh yang dia lakukan habis, tak tersisa. Kemudian dia masuk Islam lagi, seluruh solat dia wajib digodok. Seluruh solat dia selama hidup 45 tahun tadi wajib digodok. Seluruh kewajiban dia, puasa dia wajib digodok. Jangan main-main sama murtad. Dosa besar. Kita tengok di TV, artis camak dia keluar dari Islam. Wajib dikodok segala kewajiban yang dia tinggal, dia keluar dari semenjak dia keluar dari Islam, seluruh kewajiban dia wajib dikodok. Pas dia masuk Islam lagi wajib dikodok. 40 tahun wajib dikodok, wajib puasa, wajib solat dikodok kalau itu. Amalnya dah katik lagi, ngulang baru, cak bayi baru lahir. Bayangkan nanti, murtad, masuk Islam, besok mati. Ngomong apa? Jangan main-main dengan agama Islam. Agama Islam rahmatun lil alamin. Tapi kalau ada yang mempermainkan Islam sangat tegas. Seperti itu Islam, masya Allah, agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, tapi kebanyakan manusia yang membuat agama itu jadi susah dewe. Yang menyusahkan agama ada agamamu mudah. Gitu dewe yang membuat susah. Itu murtad. Banyak dalam kitab Sulam Taufik gitu, banyak hal-hal ucapan-ucapan yang mana ucapan itu menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Jadi bukan murtad itu seperti dia ngomong, aku keluar dari Islam. Bukan seperti itu saja. Banyak lagi ucapan-ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, yang dia tidak sadari bahwa ucapan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Dalam kitab murtad itu banyak. Dalam kitab Salam Taufik itu banyak. InsyaAllah kita buka juga kalau ada waktu. Al-murtad. Yang kelima, al-kalbul uqur, anjing waladhi fihi idha, yang mengganggu. Kita sebut anjing gila lah. Anjing gila itu tak boleh diamati, itu harus dibunuh juga tak apa-apa. Anjing gila, ngaku dah dia ngaku.
bahaya kalau gigit. Bahaya. Yang keenam al-khinzir annahu asfa'u halan minal kalib. Yang keenam adalah babi. Babi itu di sini disebutkan li annahu aswa'u halan minal kalbi. Hewan babi itu adalah hewan yang keadaannya lebih buruk dari anjing. Babi itu lebih buruk dari anjing. Nah, jadi 6 inilah yang termasuk ghairu muhtaram yang tidak boleh dihormati, bahkan boleh dibunuh. Yang pertama orang yang meninggalkan salat. Yang kedua zani yang muhsan, orang yang sudah beristri atau bersuami berzina. Yang ketiga kafirul harbi, orang kafir yang menyerang Islam. Yang keempat murtad, keluar dari Islam. Yang kelima anjing. Pokoknya anjing yang mengganggu, apalagi anjing gila. Yang keenam babi. Ya dah. Itulah gitu sarung hati babi ni. Agak singgung gitu. Kenapa? Karena babi itu lebih buruk dari anjing. Memang binatang yang jauh babi itu. Syariat melarang, maka tidak halal. Apapun yang berkaitan dengan babi hukumnya haram. Jadi ada mucamah, ada anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu haram dimakan. Kalau orang tak singgung dia. Ada mucamah situ. Anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, keduanya haram dimakan. Nyambung ini tidak kamu? Enggak. Ucapan pembukaan ceramah. Bapak-bapak anjing, ibu-ibu babi itu haram dimakan. Allah alam di awal. Kita bataskan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bahasan itu lanjutkan lagi mengenai syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.